You'll never find a story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita bertemu di dalam Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas satu kata yang sangat indah, yaitu kata pekudah. Apa itu kata pekudah? The time of your visitation. Ya, waktu ketika Allah datang untuk melawat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kiranya kami memahami makna kata ini dan kami menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari buka bersama-sama saya terlebih dahulu dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat yang keempat. Mazmur 8 ayat yang keempat katakan demikian saudara. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, kata mengingatnya itu memakai kata pakat sebagai kata dasar dari kata pekudah. Ya. Kata pakat ini ada berbagai macam arti tergantung nanti konteks kalimatnya. Arti pertama yaitu kata visit, saudara. Pakat itu artinya visit, ya, membesuk atau visit, ya, mendatangi, visitasi, atau to care for, atau to pay attention to, memberikan perhatian kepada, ya, atau to become to one's aid, ya, to come to one's aid, untuk datang memenuhi kebutuhan seorang. Contohnya dalam kitab Rut pasal pertama ayat yang ke-6. Atau arti selanjutnya adalah judgment atau punishment, penghakiman atau penghukuman yang terdapat di dalam Keluaran 32 ayat ke-34. Coba kita lihat saudara. Keluaran pasal ke-32 ayat yang ke-34. Ini penting sekali nanti. Ya. Keluaran 32-34 dikatakan bahwa tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Kata pembalasanku memakai kata pakat, ya, judgment atau punishment. Nah, saudara, pakat is one of many paradoxical Hebrew words which were used in poetic wordplays to make a point. Ya, pakat ini adalah sebuah kata paradoksikal, ya, kata Ibrani yang mengandung unsur paradoks, bertentangan, yang digunakan di dalam puisi-puisi tertentu sebetulnya, saudara. Sebagai apa? Sebagai permainan kata atau wordplay, ya. Dalam teks-teks Ibrani, dalam puisi Ibrani biasa begitu, ada wordplay, permainan kata, ya, to make a point, untuk menunjukkan sesuatu sebetulnya, sesuatu maksud. Mari kita lihat Sakaria. Ini contohnya salah satunya, ya. Kitab Sakaria pasal 10 ayat yang ketiga. Kitab Sakaria pasal ke-10 ayat yang ketiga dikatakan demikian, saudara. Terhadap para gembala dan akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta akan memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda,
dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Ya, saudara. Ya, nah di sini kata pembalasan, ya murka, penghakiman memakai kata bakat atau pekuda. Ya, dalam satu teks ada kata-kata yang dipakai bersamaan, tetapi dalam maksud-maksud yang seolah-olah bertentangan satu dengan yang lainnya. Tapi itu menunjukkan sebuah maksud, ada tujuan tertentu memakai kata ini. Saudara, ada contoh-contoh yang indah, ada banyak contoh yang indah mengenai kata bakat ini, saudara, ya, atau kata pekuda. Yang paling indah menurut saya, ya, dalam Injil Lukas pasal 19. Mari kita lihat sama-sama. Lukas pasal ke-19. Injil Lukas pasal ke-19 ayat yang ke-43 sampai ke-44. Yesus masuk ke Yerusalem. Sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, ketika dia dari arah Betani atau Betfage, sebelum masuk ke Yerusalem, ya, di hari raya Lamb Selection Day itu, pemilihan anak domba yang akan dikorbankan, saudara. Sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, ketika dia melihat Yerusalem dari jauh, apa yang dia katakan? Ini yang indah, saudara. Yesus menangisi kota Yerusalem. Ayat 41 coba kita lihat, ya. Dan ketika Yesus telah dekat melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus menangisi Yerusalem. Yerusalem adalah heartbeatnya orang-orang Yahudi. Sampai detik ini bukan? Heartbeatnya orang-orang Yahudi. Buat mereka, mereka boleh kehilangan apapun, tapi mereka tidak boleh kehilangan Yerusalem. Katanya, sambil menangis, Yesus mengatakan seperti ini. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ya, for your shalom, 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 Yerusalem, Yir-e-Shalem, shalom itu sebuah wordplay juga. Ya, tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Tergenapi gak, saudara? Tergenapi 40 tahun kemudian, bukan? Ketika Jenderal Titus menyerang Roma, menyerang Yerusalem, saudara, dari Kekaisaran Romawi, tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan. Persis nubuatan Yesus tergenapi saat itu. Ya, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah pekuda melawat visit engkau. Apa maksudnya, saudara? Yesus menangis Yerusalem, kenapa? Karena Yerusalem, karena orang-orang Israel mayoritas telah menolak Kristus sebagai Mesias. Dan karena mereka telah menolak Yesus sebagai Mesias lah, maka they are no longer worthy of Jerusalem. Mereka tidak lagi layak untuk memiliki Yerusalem. Yesus bernubuat 40 tahun kemudian tergenapi. Ketika Roma menyerang Yerusalem, Yerusalem dihancurkan rata dengan tanah. Yang tersisa adalah hari ini tembok barat, ya, yang dibangun, yang ditemukan arkeologinya di tunnel bawah tanah itu, tembok barat Yerusalem, saudara, menjadi situs terkudus bagi orang-orang Yahudi hari ini. Itu buat Yesus tergenapi karena mereka menolak Kristus sebagai Mesias. Akhirnya mereka terdiaspora. Baru 1948 mereka kembali dan menjadi negara Israel modern, mereka merdeka. Sampai hari ini belum selesai, bukan konflik yang terjadi di sana, saudara. Nanti damai, shalom, shalom yang sesungguhnya nanti akan terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Masuk kembali ke kota Yerusalem untuk menjadi raja di sana. Barulah kedamaian abadi, damai sejahtera abadi akan ada atas seluruh dunia ini. Sebelum itu terjadi, bangsa akan berperang melawan bangsa. Semuanya akan menggenapi tanda-tanda akhir zaman. Saudara, ini terjadi. Nubuat Yesus terjadi. Karena engkau tidak tahu kapan saatnya bila mana Allah melawat engkau. Ketika Allah pekuda. Ya, ketika Tuhan menjatuhkan judgment terhadap dirimu. Kenapa Yerusalem di judgment?
karena mereka telah menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus menangisi Yerusalem. Yesus pun akan datang kembali di spot yang sama. Saudara, Pekudah, times of visitation, the time of judgment and punishment. Tahun 70 Masehi itu sudah terjadi. Dan kita sedang berjalan dalam penggenapan akhir zaman. Yeremia 10 ayat yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama. Kitab Yeremia pasal yang ke-10. Ayat yang ke-15. Kita baca ayat ini bersama-sama. Haleluya. Yeremia pasal ke-10 ayat yang ke-15, Alkitab katakan, saudara, semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum, memakai kata pekat atau pekudah. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dalam perjanjian baru kita juga melihat hal ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua, 12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12, Alkitab katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka, pada waktu Ia pekudah, pada waktu Ia melawat mereka. Tuhan datang menyelamatkan mereka. Kita diminta untuk hidup dengan cara yang baik. So, saudara, kata ini adalah kata yang multi makna. Tapi makna yang kebanyakan ada adalah makna penghakiman, penghukuman. Dan kita lihat di sana apa yang terjadi ketika Israel dihancurkan tahun 70 Masehi oleh bangsa Romawi. Hari ini, tidakkah kita sadar Allah melawat kita? Apakah saudara sadar waktu di mana Allah melawat saudara? Bukan dalam bentuk penghukuman, bukan dalam bentuk penghakiman. Tapi hari ini ketika mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Masa dan Meriba. Hari ini ketika engkau mendengar suaranya dan engkau tahu engkau perlu bertobat, engkau perlu Yesus dalam hidupmu, datang bertobat saudara. Datang kembali ke kaki Yesus. Engkau telah melanggar firman Tuhan. Dengan hidupmu, dengan perbuatanmu semua, dengan cara bisnismu, dengan cara kau bekerja yang kotor itu. Bertobat, datang kembali kepada Yesus, minta ampun. Kalau engkau belum punya Yesus hari ini, engkau belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, datang ke dalam kakinya, datang di bawah kakinya, bertobat, undang dia dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka hidupmu akan dipulihkan olehnya. Hari ini ada undangan, hari ini ada visitation, inilah waktu visitation Allah. Ketika kau mendengarkan rekaman ini, ketika kau mendengarkan tayangan ini adalah waktu visitation Allah, adalah waktu di mana Allah datang melawat engkau, memberikan kesempatanmu sekali lagi engkau bertobat sungguh-sungguh dari dosa-dosamu, memberikan engkau kesempatan sekali lagi. Sambutlah kesempatan itu, karena engkau tidak tahu waktu di mana Dia melawat engkau. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami selalu sadar waktu di mana Allah selalu melawat kami. Hari ini, kalau ada yang belum bertobat, bertobatlah. Berikan dirimu kepada Kristus. Kalau hari ini kami ada yang bersalah, kami ada yang berdosa, kami melakukan segala sesuatu, Tuhan, hanya dengan pemahaman kami, cara kami, keberdosaan kami, sehingga hari ini kami punya banyak masalah, terlilit oleh masalah ini dan itu. Karena kesalahan-kesalahan kami waktunya kembali kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami. Engkau mengampuni kami, menyucikan kami kembali dari pelanggaran kami. Kami mau hidup untuk Engkau sekali lagi. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom alaikum Beshem Hamashiach. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semuanya, saudara. God bless you. Amin. From this water, drink from this water, and you'll never thirst.